Salam sahabat Kristus, kita bisa bersama-sama mendengar dan merenungkan firman Tuhan pada saat ini. Saya Mardi Waluyo akan menyampaikan firman Tuhan untuk kesempatan ini dari kitab Injil Yohanes pasal 8 pada ayat yang ke-7. Firman Tuhan berkata demikian. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka, "Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu." Amin. Berbahagialah sahabat Kristus, bagi kita orang-orang yang suka membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, terlebih-lebih yang melakukan kebenaran firman Tuhan dalam hidupnya. Pada kesempatan ini kita akan belajar tentang sang kebenaran. Kata orang, kebenaran adalah sesuatu yang relatif. Jika dalam persepsi kelompok manusia memang itu sangat tendensius kebenarannya. Tapi apa yang kita renungkan pada saat ini, kita melihat kebenaran yang absolut, yang tidak bisa diganggu gugat. Nah, dalam bacaan yang sudah kita baca, kalau kita perhatikan seluruh perikopnya, di situ mengisahkan bahwa ketika Yesus pagi-pagi benar berada di Bait Allah dan seluruh rakyat datang kepadanya. Kemudian Yesus duduk dan mengajar mereka. Pagi-pagi itu Yesus berada dalam Bait Allah dan orang-orang pada datang semuanya dan Yesus mengajar mereka. Sang kebenaran mengajar, membimbing mereka untuk mengerti kebenaran. Sahabat Kristus yang saya kasihi, pada saat Yesus sedang mengajar, maka pada saat itu datanglah ahli-ahli Taurat dan juga orang-orang Farisi dengan satu tujuan untuk mencobai Yesus, untuk mencobai sang kebenaran, kadang menggugat sang kebenaran itu. Dan mereka membawa seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina dan menempatkan perempuan itu di tengah-tengah. Kemudian lalu mereka berkata kepada Yesus. Mereka memakai dasar firman Tuhan juga. Tentu kalau kita lihat, mereka tahu Imamat pasal 20 ayat 10. Kemudian juga Ulangan pasal 22 ayat 22 sampai 24. Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu? Mereka sedang berhadapan kepada Yesus yang adalah sang kebenaran itu. Dan bagaimana Yesus menyatakan diri kepada murid-murid di dalam Yohanes pasal 6 ayat 14. Akulah jalan, akulah kebenaran, dan akulah hidup. Ketika sang kebenaran menyatakan dan diperhadapkan kepada satu hukum, kepada satu undang-undang, dan fakta itu ada di tangan orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Berdasarkan hukum Musa, apa yang harus diperlakukan terhadap orang yang melakukan perzinahan? Tentu Yesus juga tahu tentang hal itu. Tetapi apa yang dilakukan oleh mereka? Karena mereka terus mendesak, tetapi Yesus membungkuk lalu menulis dengan jarinya di tanah. Tetapi mereka terus mendesak, minta pendapat Yesus. Minta pendapat sang kebenaran itu.
Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri, lalu berkata kepada mereka. Dari kisah ini kita bisa melihat, orang mendesak, orang-orang menekan, yang menyatakan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi itu, mereka mendesak Yesus dengan fakta. Mereka mendesak Yesus dengan data. Mereka mendesak Yesus dengan memakai hukum Musa, yang adalah hukum tertinggi di Israel. Dan mereka sangat hormat kepada hukum Musa. Nah, mereka ada dasar. Secara hukum mereka juga punya dasar hukum yang kuat untuk melakukan sesuai dengan hukum tersebut. Sahabat Kristus yang saya kasihi, siapa yang sedang mereka hadapi? Yang sedang mereka hadapi, dialah yang punya hukum itu. Dialah lebih daripada Sabat itu. Dia lebih daripada Nabi Musa. Dia lebih daripada Nabi Elia. Dan kita lihat, ketika sang kebenaran bersuara, ketika sang kebenaran berbicara, menyatakan kepada kita hari ini, dan Yesus tidak melawan hukum. Yesus sedang tidak melawan hukum. Mengapa saya katakan demikian? Karena Yesus adalah kebenaran yang mutlak itu sendiri. Apa yang dia katakan, sahabat Kristus yang dikasihi Tuhan? Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Inilah suara sang kebenaran. Ketika sedang diperhadapkan kepada data dan kepada fakta, yang seharusnya sang kebenaran bisa mendukung fakta tersebut. Ternyata, sahabat Kristus, apa yang dianggap manusia itu sebagai satu hukum tertinggi, yang dianggap kebenaran yang tertinggi, ternyata ada hukum yang lebih tinggi dari semuanya itu adalah sang kebenaran. Dia menyatakan kepada kita. Sehingga apa yang terjadi ketika sang kebenaran berbicara, menyuarakan, menyatakan kebenaran? Siapa di antara kamu yang tidak berdosa, silahkan pertama kali yang melempari dia dengan batu. Kemudian ia membungkuk pula dan menulis di tanah. Dan Bapak dan sahabat Kristus bisa memperhatikan, ketika suara sang kebenaran sampai kepada telinga ahli-ahli Taurat dan juga imam orang-orang Farisi, apa yang terjadi? Ketika kebenaran itu yang kebenaran mutlak, yang absolut, dan hukum yang harusnya bisa diperlakukan pada waktu itu, tapi ketika mereka mendengar kebenaran, mereka satu persatu meninggalkan perempuan itu dan Yesus, dan tidak menjadikan hukum Musa untuk menghukum perempuan itu. Sahabat Kristus yang saya kasihi dalam Tuhan, dari perenungan kita hari ini kita bisa belajar. Kalau kita sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan Yesus dalam hidup kita, maka selalu ada solusi yang bisa kita dapatkan ketika kita berada di dalam kebenaran. Aku di dalam Yesus dan Yesus di dalam aku. Artinya, aku di dalam kebenaran dan kebenaran itu ada di dalam aku, maka sesungguhnya itu bisa menjadi kekuatan bagi kita. Dan itu juga menghibur kita. Kalau orang katakan salah, tetapi kita punya kebenaran yang absolut. Yesus Kristus adalah sang kebenaran. Oleh karena itu, mari kita mengandalkan Dia senantiasa. Sehingga apa yang terjadi? Karena mereka pergi satu persatu dan tinggallah Yesus dan perempuan itu. Kemanakah mereka? Apakah mereka tidak jadi menghukum?
Itulah kebenaran yang absolut yang telah dinyatakan. Dan kebenaran itu di atas hukum. Tuhan Yesus memberkati sahabat Kristus.